Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Adewangga, nomor absen 2 dari kelas 12D. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Komet, yaitu karya dari Terelie. Novel ini berjudul Komet yang ditulis oleh Terelie dan penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama yang terbit pada tahun 2018 dan nomor ISBN-nya yaitu 97860203859938 dan tebal bukunya yaitu 384 halaman. Novel ini menceritakan petualangan Raib, Sally, dan juga Ali. Mereka adalah sahabat yang tulus, penuh pengorbanan, mengharukan, berani, dan juga bernas akan kebaikan, sebab memang hal demikianlah yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam dunia paralel. Ali sibuk mencari info terkait klan Komet lewat berbagai buku yang ditinggalkan oleh Jahat di ruangan padang sampah klan Bintang, sebab dirinya telah mengetahui bahwa si tanpa mahkota sedang mencari klan Komet guna melengkapkan kekuatannya. Ternyata gerbang menuju klan Komet berada di klan Matahari. Ali pun bergegas memberitahu Miss Helena dan Af terkait si tanpa mahkota dan keberadaan portal menuju klan Komet. Sebelum si tanpa mahkota, mereka harus menemukan klan Komet terlebih dahulu. Akan tetapi, portal atau gerbang menuju klan Komet hanya bisa dibuka oleh bunga matahari pertama mekar pada festival bunga matahari yang diadakan di klan Matahari setiap tahunnya. Si tanpa mahkota telah berhasil membukanya dan masuk ke gerbang menuju klan Komet. Kemudian disusul oleh Ali, Sally, dan Raib. Ketika mereka bertiga sedang bertempur melawan si tanpa mahkota di Stadion Kota Ilios, akhirnya mereka berempat sudah menuju klan Komet dan mencari pulau kecil di sentral lautan biru dengan tumbuhan-tumbuhan aneh. Di klan Kometlah petualangan tiga sekawan, yakni Raib, Ali, dan Sally dimulai. Ali yang dengan sengaja masuk ke dalam portal untuk mengikuti si tanpa mahkota mengakibatkan mereka bertiga tersesat di dunia antah berantah. Gerbang atau portal tersebut mengarah pada pulau dengan berbagai tumbuhan aneh. Namun, ternyata tempat itu adalah klan Komet yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau, dan artinya pulau hari Senin, pulau hari Selasa, pulau hari Rabu, pulau hari Kamis, dan juga pulau hari Jumat, pulau hari Sabtu, dan pulau hari Minggu. Untuk melintasi kumpulan berbagai pulau tersebut tentu tidaklah mudah, sebab akan ada banyak rintangan yang perlu dilalui. Terdapat pulau kecil dengan tumbuhan aneh bernama Pulau Hari Minggu, pintu untuk membuka gerbang dunia lain yang disebut dengan Komet Minor. Belum pernah ada yang mendapati pulau ini sebab tidak lolos dengan berbagai ujian di pulau-pulau sebelumnya. Di pulau hari Senin, mereka melintasi tes kejujuran dengan menolak untuk mencuri makanan di perahu. Mereka mencoba sabar, mereka merasa lapar, serta udara yang dingin. Akhirnya mereka bersuara dengan Paman Kai dan diajak ke kediamannya yang berada di desa bawah tanah dengan disambut oleh Bibi Nai. Setelah itu, mereka mendatangi pulau hari Selasa, bertemu dan menolong seorang bernama Max. Ia kapalnya telah dirombak sehingga ia pun kehilangan semua hartanya. Kemudian Max ikut Ali, Raib, dan Sally berjelajah. Max yang mengendarai kapal mereka. Saat di Pulau Hari Selasa, mereka menghadapi tes ujian kepedulian dengan membantu Cindanita mencari dan menemukan bonekanya. Mereka pun sabar dalam mencari boneka tersebut dan bertempur melawan binatang laut besar, bisa dikatakan sebagai raksasa. Lalu di Pulau Hari Rabu, mereka menghadapi ujian atau tes kesabaran sebab mereka harus sabar mendengarkan ocehan petani Kai selama sepanjang hari. Bahkan, Sally yang mendengarkan ocehan petani Kai sampai petani Kai pun tertidur akibat kelelahan berbicara. Tak hanya itu, mereka pun menghadapi tes kecerdasan ketika bertarung melawan komplotan burung hitam. Di Pulau Hari Kamis, mereka harus melalui tes ketulusan dengan memberikan pengobatan kepada para perompak yang sedang merasakan kesakitan. Kemudian mengobati Dorok Dok Dok, yakni pemimpin dari perompak. Ia sedang mengalami sakit keras akibat memakai alat berkekuatan. Saat menuju ke Pulau Hari Sabtu, mereka menghadapi tes ketangguhan dengan terus-menerus mengayuh belahan papan bambu dan melewati rintangan, yakni gurita raksasa yang memusnahkan kapal mereka. Sesampainya di Pulau Hari Sabtu, mereka harus menghadapi dan melewati tes terakhir, yaitu ujian melepaskan. Mereka mengurungkan peluang pergi ke klan Komet Minor sebagai pemegang kunci lautan adalah Paman Kai dan istrinya, yakni Bibi Nai, sedang menguji Raib dan kawan-kawannya. Mereka diperintahkan untuk membunuh Paman Kai dan Bibi Nai agar dapat melewati cermin. Akan tetapi, Ali, Raib, dan Sally menolak untuk melakukan hal tersebut. Bibi Nai memiliki kekuatan untuk menerawang dan membaca pikiran orang,
Ia pun melihat kebaikan dan ketulusan hati dari Raib, Sally, dan juga Ali. Mereka pun lolos di ujian terakhir dan berhasil ke Pulau Hari Minggu. Pulau itu berada di tengah lautan, yang dimana terdapat tumbuhan aneh. Akhirnya mereka berikat dan Max melewati cermin tersebut dengan mudah. Selanjutnya yaitu keunggulan dari novel Comet. Keunggulan dari novel ini yaitu berpengaruh pada kualitas dari karya itu sendiri. Akan tetapi di balik itu, ada penulis handal yang telah menyusun kata demi kata sehingga menghasilkan karya tulis yang apik dan layak dibaca. Berbeda dengan novel-novel sebelumnya yang pernah Terelia tulis, seperti Hujan, Rindu, Pulang, Negeri Para Berdebah, dan semacamnya. Pada serial Bumi ini, Terelia mengambil tema tentang petualangan di balut persahabatan. Tema tersebut tentu akan menjadi daya minat masyarakat, terlebih mereka yang bosan akan tema percintaan. Lazimnya, tema petualangan seperti inilah yang cocok dan akan disenangi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Selain itu, alur dalam novel ini terbilang jelas dan tidak rumit, sehingga masih mudah dipahami serta layak dibaca oleh pembaca dari berbagai kalangan, terlebih remaja hingga dewasa. Pemilihan diksi dan penggunaannya pun menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tetapi masih mudah dipahami oleh sebagian pembaca. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, novel menggunakan pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh sebagian pembaca. Akan tetapi, ada beberapa kata yang sukar dipahami, yang dimana hal itu berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan semacamnya. Kemudian, Comet ini merupakan novel bergenrekan fantasi, sehingga para pembaca membutuhkan imaji yang kuat dan luas. Sebab beberapa yang dipaparkan di dalam cerita akan dirasa tidak logis apabila terjadi di kehidupan nyata. Akan tetapi, hal tersebut yang membuat serial dunia paralel ini banyak diminati karena masih terbilang sedikit novel Indonesia yang membuat karya tulis novel dengan mengusung tema petualangan fantasi. Berikut adalah resensi dari novel Comet karya Terelie. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.